Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul Sistem Monitoring Aktivitas Fisik Multisensor yang beranggotakan saya Dimas Primajaya, kemudian ada Devin Syafa, ada Mufti Sunjaya, dan ada Yoga Adi Prakoso. Untuk latar belakang, dalam kehidupan sehari-hari pemantauan aktivitas fisik menjadi peran penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dengan perkembangan teknologi, penggunaan perangkat pintar dengan sensor telah membantu pengguna untuk memantau data seperti langkah kaki, detak jantung, suhu tubuh, dan tekanan udara. Dengan membangun sistem monitoring aktivitas fisik menggunakan 4 sensor secara efisiensi, andal, dan mudah digunakan, kita dapat membantu pengguna untuk mendapatkan data akurat dalam waktu nyata atau real time, meningkatkan kesadaran kesehatan, dan memberikan panduan dalam menjaga kondisi fisik secara optimal. Sistem ini juga diharapkan berkontribusi pada upaya meningkatkan kualitas hidup melalui pengelolaan aktivitas fisik yang lebih baik. Oke, proyek kami ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengembangkan sistem monitoring berbasis multisensor. Kemudian yang kedua, meningkatkan akurasi dan keandalan data aktivitas fisik. Yang kemudian nomor 3, mengurangi risiko cedera melalui monitoring data real time. Yang keempat, memfasilitasi penelitian lebih lanjut tentang pola aktivitas fisik individu. Dan masuk ke bagian manfaat. Untuk proyek kami ini dapat melakukan pemantauan kesehatan secara real time, kemudian peningkatan kesadaran dan manajemen kesehatan, dan yang terakhir, kontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan dalam proyek sistem monitoring aktivitas fisik kami. Yang pertama yaitu adalah microcontrollernya, ESP32, unit pusat dari sistem yang bertugas untuk memproses semua data yang diterima dari sensor. Setelah memproses data, ESP32 dapat mengirimkannya ke cloud untuk disimpan atau diakses lebih lanjut oleh pengguna. Lalu ada DS18B20 yang berfungsi untuk mengukur suhu tubuh manusia. Hasil pengukuran dikirim ke ESP32 untuk diproses. Lalu alat yang ketiga ada MPU6050 atau accelerometer, sensor yang mengukur percepatan dan rotasi, digunakan untuk mendeteksi perubahan, gerakan, atau orientasi dari suatu objek atau pengguna. Selanjutnya ada pulse sensor heart rate. Sensor ini mengukur detak jantung pengguna dan mengirim data detak jantung ke ESP32. Yang terakhir ada force sensitive resistor atau FSR406. Sensor ini mendeteksi tekanan fisik pada suatu permukaan. Data ini juga diolah oleh ESP32. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan diagram blok sistem, di mana di inputan terdapat 4 sensor yang dipakai. Ada DS18B20, MPU650, pulse sensor heart rate, dan force sensitive resistor. Di mana sensor tersebut hasilnya diproses di ESP32 dan kemudian disimpan di penyimpanan cloud. Di sini kami memakai PHP MyAdmin, berarti database yang digunakan berbasis lokal. Selanjutnya dari database itu ke visualisasi di web aplikasi untuk output user. Selanjutnya lagi ada peletakan sensor pada user. Yang pertama itu sensor temperatur, itu terletak di ketiak seperti gambar di samping. Lalu ada pulse sensor heart rate, itu di denyut nadi tangan, dan force sensitive resistor itu di telapak kaki sebelah kiri, dan accelerometer itu pada breadboardnya, dan juga peletakan alatnya di kaki. Selanjutnya itu ada flowchart dari sistem monitoring kami. Pertama itu kita menginputkan sensor, di mana body temperature system DS18B20, accelerometer MPU650, heart rate sensor, pulse sensor, pressure sensornya
kaitkan pinnya ke ESP32 microcontroller. Yang selanjutnya akan di-coding di dalam Arduino IDE. Selanjutnya lagi Arduino IDE di-compile lalu untuk mendeteksi sensor yang telah dipasang pada pin. Apabila sensor terdeteksi, maka data akan dikirim ke PHP MyAdmin, dan apabila tidak terdeteksi maka program tidak jalan, maka akan berakhir. Setelah terdeteksinya sensor, di PHP MyAdmin diambil dan juga diposting datanya. Selanjutnya setelah itu ditampilkanlah datanya berupa 3 parameter, yaitu jumlah langkah, BPM, dan suhu tubuh, di mana data tersebut divisualisasi ke dalam platform web, dan berakhirlah programnya. Di sini merupakan hasil dari monitoring website kami. Nilai ini merupakan hasil dari percobaan-percobaan sebelumnya, yaitu di sini bisa kita monitoring yaitu langkah kaki, heart rate, dan temperatur. Di sini merupakan database yang menyimpan data dari ESP32-nya. Jadi kita akan pergi ke Arduino IDE. Pertama kita akan menggunakan beberapa library, yaitu library Wi-Fi, client untuk database-nya, Adafruit untuk MPU 6060 yaitu accelerometernya, pulse sensor, dan temperatur. Selanjutnya yaitu konfigurasi Wi-Fi. Di sini kita akan membuat nama Wi-Fi-nya dan password dari Wi-Fi yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu URL server PHP. Di sini kita menggunakan IP address dari Wi-Fi yang kita gunakan tadi, dan lokasi htdocs dari file save data.php kita. Selanjutnya yaitu pin konfigurasi. Di sini pulse sensor di pin 35, pulse input pin di A0, dan DS18B20 di pin 4, yaitu untuk sensor suhu. Selanjutnya inisiasi objek sensor bagi berikut. Selanjutnya itu inisialisasi variabel langkah, yaitu variabel awal yang akan kita gunakan. Dan selanjutnya itu void setup. Di sini kita akan menginisialisasi Wi-Fi-nya berdasarkan nama Wi-Fi dan password tadi. Di sini kita tunggu apakah Wi-Fi terhubung atau tidak. Selanjutnya inisialisasi sensor. Di sini merupakan inisialisasi dari accelerometer kita. Di sini merupakan inisialisasi dari pulse sensor kita. Di sini merupakan inisialisasi dari temperatur sensor kita. Selanjutnya yaitu adalah void loop. Di sini merupakan fungsi untuk membaca data accelerometer dari MPU 6060. Dan ini merupakan perhitungan untuk menghitung langkah kaki, yaitu dari accelerometer dan force sensor. Selanjutnya yaitu adalah membaca pulse sensor. Itu di sini merupakan fungsi apakah pulse sensor terdeteksi atau tidak. Selanjutnya itu membaca temperatur sensor. Selanjutnya itu membaca force sensor. Di sini selanjutnya merupakan kirim data ke server PHP. Pertama kita cek statusnya apakah connect atau tidak. Apabila connect, bukti connected, maka data yang dikirimkan ke database-nya yaitu stepcon, BPM, temperatur, dan force value. Data yang disimpan berbentuk JSON di sini, dan ini merupakan respon apabila data berhasil dikirim atau terdapat error.
dan delay dari loop tersebut 1 detik. Selanjutnya akan dilanjutkan ke teman saya terkait save data ter-PHP. Selanjutnya kita akan ke file save data.php. Pertama kali kita menginisialisasikan variabel username, password, dan db name-nya. Hal ini disesuaikan dengan db name yang ada di PHP admin, yaitu myActivity. Selanjutnya itu membuat koneksi ke database dengan variabel koneksi yang digunakan untuk MySQL dengan parameter server name, username, password, dan db name. Lalu kita mencek koneksinya. Jika koneksinya error, maka connection failed. Selanjutnya lagi ada mendapatkan data JSON dari ESP32, di mana data JSON ini disimpan di variabel JSON untuk mengambil konten yang ada di dalam get data. Lalu di variabel data itu di decoding dari JSON-nya. Selanjutnya itu menyimpan data ke database. Ada 4 variabel, yaitu step count, BPM, temperatur, dan force sensor. Yang data-data tersebut disesuaikan dengan atribut dari tabelnya, seperti step count ke step count variable, BPM ke BPM variable, temperatur ke temperatur variable, dan juga force sensor ke force sensor. Selanjutnya itu ada variabel SQL yang mana dia untuk menginputkan ke tabel parameter step count, BPM, temperatur, force sensor ke dalam database, ke dalam tabel monitoring dengan value dari variabelnya masing-masing. Lalu ada fungsi if dan else, yaitu mengkonekkan ke query. Apabila query terdeteksi, maka rekodan data yang baru berhasil disimpan, dan apabila tidak terjadi maka akan mengalami error. Lalu koneksi ditutup. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan codingan getData.php. Di sini yang pertama kami membuat koneksi ke database dengan konfigurasi seperti ini. Yang pertama ada server name, nama server tempat database kami berada. Di sini diatur ke localhost karena database kami berada di komputer yang sama dengan server web. Selanjutnya ada username, nama pengguna untuk mengakses database, yakni kami menggunakan yang root. Selanjutnya untuk password kami kosongkan untuk pengguna root. Dan selanjutnya ada dbName, variabel dbName. Di sini adalah nama database yang akan diakses, yakni kami menggunakan database activity. Oke. Kemudian di dalam variabel count, di sini ada new MySQL yang berisi yang digunakan untuk membuat koneksi ke database menggunakan informasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, jika terjadi error, di sini kami memakai connect error. Maka untuk mengecek error, apakah koneksi ke database gagal. Selanjutnya, di sini ada connect error untuk mengecek apakah koneksi ke database gagal. Jika ada error, kode akan dihentikan menggunakan fungsi die dan menampilkan pesan error. Oke, selanjutnya menulis query untuk mengambil data terbaru. Sini ditampung di dalam SQL Summary. Ini di sini kami menggunakan select all, memilih semua kolom dari table monitoring, kemudian diurutkan datanya berdasarkan kolom created at
atau waktu pembuatan dari yang terbaru ke yang lama dengan membatasi hasil query hanya satu baris data terbaru. Selanjutnya sini ada query SQL summary untuk menjalankan query ke database dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel result summary. Oke, dan selanjutnya ada tahap untuk memproses hasil query. Sini result summary fetch assoc untuk mengambil hasil query dalam bentuk array asosiatif, yakni berisi key value. Jika tabel kosong atau tidak ada data, latest akan diisi dengan array default seperti yang ada sekarang. Ini defaultnya. Selanjutnya menutup koneksi dengan close. Menutup koneksi ke database setelah semua operasi selesai. Hal ini penting untuk menghemat sumber daya. Dan yang terakhir, mengubah data menjadi JSON. Di sini JSON encode latest. Mengubah data dalam array latest menjadi format JSON. Echo menampilkan data JSON ke output yang bisa digunakan ke aplikasi lain. Oke, selanjutnya penjelasan indeks PHP akan dijelaskan oleh Devin Syafa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan index.php untuk sistem monitoring aktivitas fisik kami. Yang pertama, ada 4 variabel untuk mengkonekkan ke database. Pertama ada server name, localhost, dan username-nya root, password dikosongkan, database name-nya kita buat activity. Lalu mengambil data terbaru menggunakan $SQL, select bintang from monitoring order by created at descendant. Lalu kita akan menampilkannya menggunakan result. Selanjutnya ada struktur HTML dan tampilannya. Ada header-nya. Lalu di bawahnya ada custom style-nya yang berguna untuk mempercantik atau memperbagusnya menggunakan card, row, dan card body. Selanjutnya ada container. Tampilan utamanya. Kontainer ini akan membungkus seluruh konten agar terlihat rapi. Di dalam kontainer terdapat 3 card. Yaitu card pertama ada step count yang akan menghitung jumlah langkah kaki. Lalu ada card kedua yaitu heart rate dalam kurung BPM, yaitu beat per minute yang akan menampilkan detak jantung dan ditampilkan di webnya. Lalu card ketiga ada temperatur menggunakan derajat Celcius. Selanjutnya ada update data secara real time menggunakan Ajax, yaitu mengirimkan request get ke file yaitu get_data.php yang berfungsi untuk mengambilkan data terbaru dari database. Data dikembalikan dalam format JSON dan ditampilkan pada elemen HTML dengan ID hashtag step count, hashtag heart rate, dan hashtag temperature. Lalu ada error handling ya untuk melakukan debugging. Selanjutnya ada real time update-nya, yaitu dengan panggil update data setiap 1 detik menggunakan set interval update data 1000 milisecond, yaitu 1 detik. Selanjutnya adalah demo sistem monitoring aktivitas fisik kami. Ini adalah proses pemasangan berbagai sensor ke user. Yes. Belum. Nah, ini pemasangan full sensor untuk mendeteksi denyut detak jantung. Posisinya ada di dalam letaknya. Ya. Kami menggunakan alat seadanya untuk menempelkan
segala macam sensor. Biar kepegang. It's okay. It's okay. MPU 0. Ini sensor DS18B20 berfungsi untuk mendeteksi mengambil suhu tubuh. Selanjutnya di kaki ada force sensor FSR 406 yang digunakan untuk bantu yang digunakan untuk mendeteksi adanya pijakan, dan ini adalah akselerometer yang digunakan untuk menghitung pergerakan X dan Y, nanti dikombinasikan dengan FSR 406 yang akan memunculkan jumlah step atau langkah di tampilan website. Oke. Baik, di sini kami akan melakukan demo. Oke, bisa dilihat tampilan untuk websitenya sudah berubah, yang menunjukkan di sini. Baiklah, sekian presentasi dari proyek kami, yakni sistem monitoring aktivitas fisik. Kami dari kelompok 2 memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Baiklah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah hasil dari perjalanan kami, di mana sensor kami udah patah-patah. Semua putus-putus. Innalillahi. Oke, itulah dia. Sip, terima kasih.